يا رب صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Bapak Ibu sekalian, begitu juga rekan santri di mana saja berada, ya, kembali kita melanjutkan kajian Al-Hikam kita setelah lama kita tidak pernah mengaji. Mungkin karena kesehatan yang membuat kemudian kita tidak bisa melanjutkan, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, sekarang kita kembali aktif ya untuk melanjutkan kajian ini. Semoga kedepannya kita konsisten ya. Dan mohon dibantu doanya ya, kurang lebih seperti itu. Langsung saja ya, kalau kita lihat pengajian kita sebelumnya ya, sepertinya kita sudah berada pada hikmah yang ke-26 ya. Langsung saja, ila anqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi wa bi ulumihi amin. Al-hikmatu as-sadisatu wal 'ishrun ya, hikmah yang ke-26 kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ay yudhhira fil waqti ghaira ma adhharahu Allahu fihi ya. Tidak meninggalkan dari kebodohan syai'an sesuatu pun, sedikit pun, man aroda orang yang menginginkan ayyuzhira untuk menampakkan fil waktu pada satu waktu ghairu ma azharahullahu bihi, selain apa yang Allah tampakkan, zahirkan bihi pada waktu tersebut ya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak akan meninggalkan kejahilan, artinya tidak akan beranjak dari yang namanya kejahilan. Dia masih dianggap sebagai orang jahil, sedikit pun sama sekali dia tidak bergeser dari kejahilannya. Siapa? Man aroda, orang yang menginginkan untuk menampakkan, atau bahasa maupunnya orang yang menginginkan terjadi bil waktu pada satu waktu, selain apa yang Allah zahirkan, selain apa yang Allah terjadikan pada waktu tersebut. Jadi orang yang menginginkan terjadi sesuatu yang Allah tidak inginkan sesuatu itu terjadi, maka orang tersebut dikatakan di sini adalah orang yang tidak beranjak dari kejahilannya sedikit pun ya. Kurang lebihlah seperti itu maksudnya. Seperti apa sarahannya? Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah, berkata Imam Asy-Syarqawi yarhamuhullah, ma taraka minal jahli syai'an, tidak meninggalkan dari kebodohan sedikit pun ya, tidak beranjak dari kebodohan itu sedikit pun, man arada ayyuhditsa fil waqti, orang yang ingin ayyuhditsa untuk memunculkan ya, fil waqti pada satu waktu, ghairu ma azharahullahu bihi, selain apa yang Allah munculkan, zahirkan ia bihi padanya. Jadi bahasa lainnya ya kayak melawan arus ya, kurang lebih seperti itu. Nah, fa idza kana al muridu fi halim badaniyin aw qalbiyin la yadhummuhu syar'u lazimahu husnul adabi bi ikhtiyari baqaihi alaihi. Faidha kana al-muridu, jika adanya seorang murid itu fi halim badanin, sedang berada pada hal badani, sedang berada pada situasi fisik ya, au qalbiin, atau pada situasi hati, la yadhummuhu syar'u, yang tidak dicela ia oleh syariat, artinya yang tidak bertentangan dengan syariat, lazimahu, maka lazimlah dia, wajiblah ia husnul adab, untuk adab baik, fi ikhtiyari baqaihi, dalam memilih kekalnya dia, tetapnya dia, alaihi, ke atasnya,
ke atas keadaan-keadaan tersebut. Ya. Jadi ketika seseorang itu berada pada situasi badaniin, ya, keadaan badaniah, ya, yang sifatnya aktivitas, misalnya sementara, ya, taruhlah bekerja, ya, au qalbin, ataukah dia berada pada keadaan hati, artinya sementara dia mungkin ya berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Atau bahasa lainnya, halum badani itu situasi yang mungkin yang bersifat ibadah sosial misalnya, sementara qalbi itu yang sifatnya beribadah ritual, yang berzikir atau semacamnya. Yang mana keduanya ini, ya, entah itu halum badani dan au qalbi itu, ya, itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, artinya ya tidak melanggar, ya, kurang lebih seperti itu. Maka orang yang seperti ini harus memperbaiki adabnya. Murid yang seperti ini harus memperbaiki adabnya, ya, untuk tetap, ya, di dalam keadaan yang ia sementara itu lakukan. Artinya ketika keadaannya adalah keadaan badani, maka dia harus husnul adab untuk tetap di dalam keadaan badani itu. Nah, ketika dia pada hal qalbi, maka dia harus husnul adab, ya, untuk tetap di dalam keadaan qalbi. Jangan ketika dia berada pada halum badani, dia maunya ke halum qalbi, atau ketika dia berada pada situasi qalbi, tiba-tiba dia mau beralih kepada halum badani. Nah, ini yang dianggap su'ul adab, ya. Waridahu bihi, dan dia juga harus ridho dengannya, dengan hal badanikah atau hal qalbi, ya. Ya, dia harus ridho dengan hal tersebut. Jangan memaksakan diri untuk keluar dari keadaan itu. Nah, hatta yunkilahullahu anhu, sampai, ya, Allah memindahkannya anhu darinya, dari keadaan tersebut, sampai kemudian dia ditakdirkan untuk berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, barulah dia beralih. Tetapi kalau Allah masih ingin agar dia misalnya bekerja, ngantor, pergi ke laut, pergi ke ladang dan lain sebagainya, maka nikmati saja proses itu, ya. Nikmati saja pekerjaan-pekerjaan itu. Jangan kemudian kita mau menjadi seorang ahli ibadah dan lain sebagainya, karena Allah inginkan kita untuk tetap di dalam keadaan itu. Kalau kita memaksakan diri untuk keluar dari keadaan tersebut, maka kita dianggap su'ul adab. Atau sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk senantiasa menjadi seorang ahli ibadah, rajin berzikir, baca Quran dan lain sebagainya, tafakur dan seterusnya, berkhalwat dan seterusnya, jangan kemudian kita hentikan itu dan memaksakan diri untuk misalnya terjun ke dalam dunia, untuk ingin juga seperti mereka yang serba ada misalnya seperti itu. Jangan, konsisten saja atau komitmen saja di keadaan tersebut atau situasi kita itu. Oke. Fa idza kana mutajarridan wa ta'allaqa qalbuhu bitakassub. Jika adanya dia seorang yang fokus, mutajarridan, fokus dalam beribadah misalnya, dalam berkhalwat, dalam berzikir misalnya, fokus dalam hal qalbi misalnya, wa ta'allaqa qalbuhu bitakassub, kemudian terkait, ya, ta'allaq, tergantung hatinya itu bitakassub, terhadap pekerjaan misalnya, terhadap usaha. Jadi dia sementara orang yang rajin beribadah misalnya, orang senantiasa berkhalwat misalnya, tiba-tiba ada keinginan hatinya itu, ya, tergantung hatinya itu untuk misalnya mau berhenti berzikir, dia mau berusaha, dia mau bekerja. Nah, aukana fi sin'atin, atau dia berada pada satu pekerjaan misalnya, ya, dia berada pada satu aktivitas sosial misalnya, ya, bekerja, ya, kurang lebih seperti itu. Wa aradal intiqala anha li ghairiha, dan dia ingin beralih dari sin'ah tersebut, dari pekerjaan itu, li ghairiha, kepada yang selainnya misalnya, ya, pada untuk kemudian berkhalwat dan seterusnya misalnya. Kana qalilal adabi ma'a maulahu, maka dia termasuk orang yang sedikit adabnya ma'a maulahu, kepada Tuhannya, ya, kurang lebih seperti itu. Dianggap su'ul adab, ya, sedikit adabnya. Jahilan bima yunasibu hadratahu, dia dianggap orang yang jahil, yang tidak tahu apa yang secocok, ya, yang cocok dengan kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dianggap sebagai seorang yang jahil, yang tidak memahami
kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan dia untuk seperti itu. Nah, wa kadza, demikian pula in kana hala qabdin, apabila adanya dia itu pada hal atau pada situasi qabdin, qabad ya, situasi al-khawf misalnya seperti itu ya, situasi khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aradal intiqala anha ilal basti, dan dia ingin beralih anha darinya ilal basti kepada maqam roja misalnya ya. Alu qabdin ini ya banyak ya apa namanya pemahaman terkait dengannya, cuma yang paling masyhur kita dengar halu qabdin dan halu bastin itu adalah hal khauf dan ar-roja. Orang ini berada pada situasi hati yang khasyah, yang khauf, takut kepada Allah, tapi dia ingin beralih dari khauf itu kepada ar-roja misalnya. Jadi yang mendominasi hati dia pada saat itu adalah al-khauf. Tiba-tiba dia mau agar yang mendominasi sifat roja misalnya seperti itu. Ya jangan beralih ya. Ketika kita berada pada situasi yang dominan adalah sifat atau perasaan khauf, ya nikmati saja itu ya, jangan beralih ingin kepada dominasi sifat roja, kurang lebih seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berada pada dominasi sifat roja, jangan beralih kepada dominasi sifat khauf ya, sampai Allah pindahkan kita atau Allah 50-50kan sifat tersebut. Nah, 50-50 kurang lebih seperti itu. Khair. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama ya, li mud arba'ina sanatam ma'aqamani Allahu fi halim fakarihtu. Ada sebagian ulama yang mengatakan begini, yang sesuai dengan ungkapan Imam Atha Ibnullah di sini. Kata sebagian ulama itu, li, bagiku ya, mud arba'ina sanatan, semenjak 40 tahun. Kata dia, saya semenjak 40 tahun, ma'aqamani Allahu fi halim fakarihtuhu, tidaklah Allah menetapkan aku pada satu keadaan kemudian aku tidak suka. Jadi ketika Allah itu menetapkan aku pada satu keadaan, maka aku ridho, aku tidak pernah tidak suka. Nah, itu kata sebagian ulama ini. Wala naqalani ila ghairihi fasakhat tuhu. Dan tidaklah Allah pindahkan aku dari satu makom ila ghairihi kepada makom yang lain, kepada hal yang lain, situasi yang lain, fasakhat tuhu, kemudian aku membencinya. Jadi apa yang Allah inginkan terhadap diriku, maka itu yang aku amalkan, itu yang aku istiqomahkan ya. Tidak pernah aku menentang ketentuan atau ketetapan atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia menginginkan aku ingin seperti ini, maka aku akan seperti itu. Ketika dia menginginkan aku seperti yang sana, maka aku akan seperti sana. Nah, itu perkataan sebagian ulama, dan ini bukan rentang masa yang pendek ya, ini 40 tahun lamanya dia seperti itu. Wa hada min nata'ijil ilmi billahi wa ma'rifati rububiyyati, dan ini kata al-Imam Asy-Syarqawi, min nata'ijil ilmi, termasuk daripada buah ilmu pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-ilmu billah, inilah buah atau hasil ya, pengetahuan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifati rububiyyah, wa ma'rifatihi rububiyyatahu ya, wa ma'rifatihi rububiyyatahu ya, dan ma'rifahnya ya, pengetahuan orang tersebut akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika orang itu ma'rifahnya sudah tinggi terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu pengetahuannya sudah tinggi terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersifat seperti ini. Itulah hasil daripada ilmu billah wa ma'rifatul billah. Fa in saqatatil kalhala, apabila dia benci keadaan tersebut, tidak suka dia diposisikan oleh Allah seperti ini, seperti itu misalnya ya. Wa tashawwafa ilal intiqal, dan dia berkeinginan sekali, dia ngiler ya, tashawwafa ilal intiqali, untuk beralih anha dari keadaan tersebut, binafsi, dengan sendirinya,
tanpa Allah inginkan dia berubah dari keadaan tersebut, pindah dari keadaan tersebut, keinginan dia sendiri untuk berubah, untuk pindah, maka wa arada ayyuhdisa ghaira ma azharahu Allah taala, dan dia ingin untuk memunculkan selain apa yang Allah munculkan, ya, faqad balagha ghayatal juli, maka sungguh dia telah sampai pada puncaknya kebodohan bi rabbih, terhadap Tuhan. Dianggap sebagai orang yang sangat jahil, ya, puncaknya kejahilan terhadap Allah, jahil kepada Allah, tidak tahu Allah, tidak tahu Tuhannya. Wa isa'atal adabi fi hadratihi, dan su'ul adab, ya, tidak baik adabnya, ya, orang ini sudah sampai pada tingkat atau puncak su'ul adab fi hadratihi, terkait dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza, dan ini mim mu'aradati hukmil waktu, termasuk mim mu'aradati dari mu'aradah, menentang hukum waktu, ya, ini dianggap menentang hukum waktu. Alladzi tusyiru ilaihi sufiyatu, yang diisyaratkan kepadanya itu orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu mereka senantiasa mengarahkan orang untuk tetap pada hukum waktu. Hukum waktu itu apa? Hukum waktu itu adalah ketika waktunya begini maka ya begini, ketika waktunya untuk begitu ya maka begitu, jangan menginginkan yang selainnya. Itu disebut dengan hukum waktu. Nah, makanya mereka juga dikenal sebagai ibnul waqti, orang-orang sufi ini, anak waktu. Wa huwa indahum min a'dhami dzunubil khassah, dan itu indahum di sisi mereka min a'dhami dzunubil khassah, termasuk paling besarnya dosa-dosanya orang-orang khawas, ya. Orang-orang khawas, ya, dianggap dosa besar itu kalau mereka itu keluar dari tuntutan waktu yang sedang ia berada pada waktu tersebut. Jadi tidak boleh menentang lah, ketika keadaannya misalnya begini maka ya begini, ketika keadaannya begitu maka begitu, jangan kemudian menginginkan hal-hal yang lain. Nah, dan itu dianggap dosa besar versi mereka ulama-ulama khawas, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini tidak perlu panjang lebar, ya, sampai situ saja dulu. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, wabil khusus terhadap pribadi saya, dan mohon doanya kepada kawan-kawan para santri, Bapak Ibu sekalian, semoga istiqomah, ya, dalam melanjutkan atau konsisten dalam pengajian ini. Hada wabillahi taufik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. يا رب صل عليه وسلم.